Kritik politik tidak wajib sopan, tidak wajib seimbang, dan tidak wajib bebas emosi. Kritik politik justru wajib mengarah ke atas, menyasar tindakan dan dampak, dan tidak memanipulasi fakta. Itu yang paling penting. Dan tolong dicatat, dalam demokrasi, kekuasaan itu bukan murid. Kekuasaan itu adalah entitas yang harus dibatasi, bahkan bisa menjadi monster jika tidak dibatasi. Ketika ada yang melanggar etika dan mengacak-acak MK, seketika para termom jadi buta semua. Tapi ketika seorang Panji merosting Wapres di Mensreya, seketika para termom jadi para ahli etika semuanya. Peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum, Mas Panji. Tenang, nanti saya yang bilang. Gibran ngantuk ya? Saya sangat prihatin dengan kondisi belakangan ini. Berhak menghina fisik seseorang, itu adalah pemberian dari Tuhan. Das memanfaatkan peluang untuk bisa dijadikan cuan. Tapi arahnya adalah fitnahan yang sangat kejam. Sorry nih guys, BTW jadi dosen lagi ngetren ya, apa gimana? Ya saya tahu sekarang akhir semester dan waktunya dosen-dosen untuk menilai, tapi kok materi stand up-nya Panji ikut dijadiin tugas perkuliahan. Tiba-tiba harus objektif, harus seimbang, harus netral, harus fokus pada kebijakan. Loh emangnya ini tugas kuliah ya? Kekeliruan fatal yang pertama adalah menyamakan kritik akademik dan profesional dengan kritik politik. Kritik akademik itu kan memang harus objektif ya, harus seimbang gitu. Kenapa? Karena ya objek kritiknya tidak berkuasa. Misalnya apa, mahasiswa, karya ilmiah, produk, atau kinerja profesional, semuanya berada dalam relasi asimetris ke bawah. Jadi tujuannya jelas, perbaikan teknis, peningkatan kapasitas, dan pembelajaran. Jadi ya wajar, bahkan wajib gitu kalau kita menilai kelebihan dan kekurangannya. Tapi politik bukan ruang pedagogis. Politik itu nggak sama dengan akademik. Dalam kritik politik, objeknya sejak awal adalah kekuasaan. Dan kekuasaan itu punya daya memaksa. Dampaknya nyata, di sini relasinya terbalik gitu, asimetris ke atas bukan ke bawah. Jelas di sana fungsinya berbeda. Kekeliruan fatal yang kedua adalah salah dalam memahami objektivitas. Karena objektivitas dalam politik bukan soal netral atau seimbang. Objektivitas dalam politik justru terletak pada kejujuran kita dalam membaca relasi kuasa dan dampaknya yang nyata. Jika sebuah kebijakan misalnya menyakiti kita, mengancam kita, atau bahkan menciptakan ketidakadilan, maka justru kalau kita menyebut kelebihannya demi alasan keseimbangan, yaitu namanya bias moral. Kekeliruan ketiga adalah menganggap bahwa politik itu tidak boleh personal dan emosional. Padahal dalam politik justru kritik kita itu harus berdampak. Kenapa? Karena politik itu adalah kekuasaan sekali lagi. Dan kekuasaan selalu berdampak pada tubuh kita, pada pengalaman setiap orang. Setiap kebijakan itu menyentuh hidup kita, menciptakan ketakutan, memicu trauma, bahkan membatasi kebebasan kita. Artinya emosi dalam kritik politik itu bukan gangguan analisis, itu justru data bahkan fakta sosial. Sedangkan menuntut kritik bebas emosi itu berarti kayak boleh bahas lukanya tapi jangan mengaku sakit, jangan nunjukin sedih dan jangan marah. Lah gimana? Itu bukan objektivitas, itu jarak moral namanya. Kita bisa lihat dari sejarah perjuangan perempuan, dari perjuangan hak buruh, hak sipil. Semua itu tidak pernah lahir dari kritik yang rapih, yang netral, yang steril. Ia lahir dari kritik yang berpihak. Jadi sekali lagi, kritik politik tidak wajib sopan, tidak wajib seimbang, dan tidak wajib bebas emosi. Kritik politik justru wajib mengarah ke atas, menyasar tindakan dan dampak, dan tidak memanipulasi fakta. Itu yang paling penting. Dan tolong dicatat, dalam demokrasi, kekuasaan itu bukan murid. Kekuasaan itu adalah entitas yang harus dibatasi, bahkan bisa menjadi monster jika tidak dibatasi. Dan pembatasan kekuasaan memang tidak selalu datang dengan suara yang tenang. Terima kasih. Masa kita diajarin etika sama orang yang melanggar etika? Ketika ada yang melanggar etika dan mengacak-acak MK, seketika para termom jadi buta semua. Tapi ketika seorang Panji merosting Wapres di Mensreya, seketika para termom jadi para ahli etika semuanya. Ya, inilah akibat ketika anak muda salah memilih untuk menentukan masa depan mereka. Mereka akan dihadapkan dengan calon-calon pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak bisa berkomunikasi dan tidak paham bagaimana cara mengelola pemerintahan. Kita lihat baru-baru ini, Pak Presiden mengatakan bahwa MBG tetap berjalan di Aceh dan Sumatera Barat walaupun kalah Pilpres. Statement ini seharusnya tidak keluar dari mulut seorang presiden, pemimpin tertinggi di negara ini. Karena sudah selayaknya seorang pemenang pemilu, seorang presiden wajib untuk memberikan keadilan untuk semua rakyatnya. Bukan malah klarifikasi, bukan malah menjadi seorang yang NPD untuk bahwasanya dia bisa menepati janji-janjinya walaupun di tempat itu dia kalah. Disinilah kita harus belajar bahwa menjadi seorang presiden itu tidak mudah. Kita harus bisa bersikap adil kepada semuanya dan terus berjuang buat semuanya. Tidak pilih kasih, tidak tebang pilih, dan harus bisa mensejahterakan siapapun pemilihnya dan apapun pilihannya. Terima kasih. Salam perubahan, terus berjuang. Atau wakil presidennya.
Gibran ngantuk ya. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya kayak orang ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya, Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yudho, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan berlaku. bulan Desember. Ya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. tidak akan dihukum Mas Panji. Tenang, nanti saya yang bela. Heran juga ya ketika Gibran disindir oleh Panji muka ngantuk di acara Mensreya, para termul itu langsung ngamuk-ngamuk. Padahal kan emang fakta. Nah, saking paniknya sampai buzzer dikerahkan untuk menyerang Panji dari sisi moral dan etika. Kan lucu kalau menurut saya. Apa mereka selama ini lupa ketika undang-undang dirubah oleh sang paman di MK demi anak kesayangan, demi keponakan kesayangan? Kok pada saat itu gak ada sama sekali yang bicara soal moral dan etika? Semuanya pada diam. Bahkan sampai akhirnya sang paman itu disanksi melanggar etik berat. Nah, masih ingat gak kalian semua? Kalian memang lupa atau gak waras? Cuma disindir soal wajah ngantuk saja langsung playing victim, merasa terlolimi. Basi tau gak? Lagi-lagi gaya lama dimainkan, memelas supaya mendapatkan perhatian dan pembelaan. Sorry, gua udah gak mempan dengan gaya melas kalian. Salam logika. Dr. Tompi mengkritik materi mensreanya Mas Panji Pragiwaksono tentang mata Gibran. Dia bilang mata Gibran itu tosis, bukan untuk bahan lelucon. Sebagai informasi, tosis itu adalah turunnya kelopak mata atas. Jadi kelihatan matanya itu turun seperti ngantuk. Dan untuk yang belum nonton mensreanya Panji tentang mata Gibran ini, saat itu Mas Panji bilang, Mas Gibran ngantuk. Nah, gara-gara inilah Mas Panji diserang oleh Dr. Tompi. Lalu gua iseng dong, apa sih yang menyebabkan tosis pada manusia? Menurut ChatGPT, salah satu penyebab tosis itu adalah karena obat atau zat tertentu yang dikonsumsi. Pertama, opioid seperti heroin, morfin, dan fentanyl saat intoksikasi. Terus karena obat penenang tertentu, juga alkohol. Kata ChatGPT juga, tosis bisa disebabkan karena kelainan saraf, kelainan otot, penuaan. Nah, sekarang jelaskan kenapa Dr. Tompi membela Mas Gibran.